Setelah kita menyebutkan beberapa awaqib atau efek-efek negatif dan mafasid dari sebuah fitnah ketika menimpa, dan tentunya di sana masih ada beberapa contoh mafasid, efek-efek negatif dari fitan. Namun yang kita sebutkan itu hanya sebatas permisalan-permisalan. Dan para ulama kita dengan keluasan ilmu yang ada pada mereka, pengalaman yang panjang yang mereka jalani di dalam membimbing umat, serta tentunya dengan taufik bimbingan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyebutkan, merinci lebih jauh lagi efek-efek negatif, awaqib dan mafasid dari al-fitan ketika menimpa umat. Fitnah yang sudah kita ketahui maknanya secara bahasa dan secara istilah, kemudian beberapa dalil yang menunjukkan tentang makna tersebut. Tentunya fitnah itu sendiri terbagi menjadi dua jenis. Fitnah itu tersendiri terbagi menjadi dua jenis. Ini pun, pembagian ini akan membantu kita memahami lebih jauh pembahasan yang sedang kita lakukan dalam kajian atau daurah kali ini. Sebelum saya melanjutkan penyebutan dua jenis fitnah tersebut, sekarang waktunya ujian. Nah, ujian pertama, soal pertama pada al-akh itu. Nah, antum ya. Ya itu. Coba angkat tangannya, betul enggak saya? Coba angkat. Iya. Iya, antum. Barakallahu fikum, sebutkan satu di antara mafsadah fitnah ketika menimpa umat beserta dalilnya. Fitnah yang kedua lebih berat dari yang pertama. Merubah keadaan seorang mukmin dari keimanan menjadi kekafiran. Dalilnya? Hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Naam, ahsan. Pertanyaan kedua. Barakallahu fikum. Apa tujuan dan hikmah ditimpakannya fitnah kepada umat ini? Nah, antum, ya, ya yang ketawa itu, ya, yang tersenyum. Nah, sebutkan tujuan dan hikmahnya. Nah, belakangnya. Coba antum pegang belakang antum. Antum pegang. Iya. Yeah. Apa itu kira-kira tujuan dan hikmah? Hah? Jangan malu, nggak apa-apa. Anda lihat bukan nggak bisa jawab, mungkin karena malu. Nah, coba dipegang sampingnya lah, samping kiri. Mana samping kiri? Ya, ya. Nah, sobat, hah? Orang-orang memisahkan antara orang yang jujur dalam keimanannya dan yang tidak jujur dalam keimanannya. Bisa menyebutkan dalilnya? Hah? Nggak apa-apa, dilihat dalam catatannya.
Kalau nggak bisa depannya, atau pindah teritorialnya dari arah sini. Nah, ayo antum yang baju biru muda, nah ya, yang tertawa. Dalilnya? Malu ya, bukan nggak bisa jawab, malu aja. Nah, sebelah kanannya. Surat Al-Ankabut. Bagaimana ayatnya? Kurang keras dikit aja volumenya. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Nah, barakallahu fiik. Sudah hilang ngantuknya? Nah, kita lanjutkan bahwa fitnah itu ada dua jenis. Dan pembahasan kita sebenarnya lebih dititik beratkan pada jenis yang kedua, walaupun jenis yang pertama juga cukup serius. Jenis yang pertama yaitu fitnah menimpa seorang muslim terkait dengan hartanya, keluarga, anak-anak dan tetangganya. Nah, ini jenis yang pertama. Harta, anak, istri, tetangga. Nah, itu fitnah, ujian buat kita. Jenis pertama ini dan juga jenis kedua disebutkan dalam satu hadis. Satu hadis Rasul menyebutkan sekaligus dua jenis fitnah. Pembagian ini diistinbatkan oleh para ulama dari satu hadis. Nah, hadis itu adalah datang dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bahwasanya Umar bin Khattab di suatu hari bertanya kepada para sahabat. Qala kunna 'inda Umar. Suatu hari kami, kata Hudzaifah, berada di sisi Umar bin Khattab. Faqala ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasul memberitakan, menyampaikan hadis tentang berbagai fitnah yang akan terjadi? Faqala al-qaum nahnu sami'nahu. Maka para sahabat menjawab yang ada di sekitar Umar bin Khattab, kami mendengar, kami pernah mendengar Rasul memberitakan hadis tentang berbagai fitnah yang akan terjadi. Sebelum mereka menyebutkan, maka Umar bin Khattab menyatakan, la'allakum ta'nuna fitnatar rajul fi ahlihi wa jarih. Qalu ajal. Mungkin, kata Umar bin Khattab, kalian menjawab, kami telah mendengar, kami. Yang kalian maksud adalah jenis fitnah yang menimpa seorang terkait dengan keluarganya, anak istri, atau terkait dengan tetangganya. Maka mereka menjawab, ya betul, itu yang kami maksud. Yang mau kami sebutkan dari berbagai hadis tersebut yang pernah kami dengar dari Rasul tentang fitnah jenis ini. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, qala tilka tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Kalau fitnah yang jenis yang kalian maksud itu masih bisa terhapuskan dosa-dosanya oleh pahala salat yang kita lakukan, atau pahala puasa, saum yang kita lakukan, atau juga pahala sedekah yang kita infakkan, kita sedekahkan. Jawaban dari sahabat Umar bin Khattab.
Karena memang dalam keumuman dalil Al-Quran maupun Sunnah disebutkan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan itu akan menghapuskan dosa berbagai amal kejelekan. Nah, namun kata Umar, bukan ini yang saya maksud. Nah, sebelum kita menyebutkan apa yang dimaksud oleh Khalifah Umar bin Khattab, fitnah inilah yang Allah sebutkan dalam beberapa ayatnya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Di dalam surat Al-Anfal Allah menyatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Ketahuilah sesungguhnya harta-harta kalian, ternak kalian, mobil kalian, uang kalian, rumah kalian, sawah kalian, itu adalah fitnah, ujian dari Allah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah memiliki ganjaran yang jauh lebih besar dari itu semua. Semisal dengan ayat ini Allah sebutkan juga di dalam surat At-Taghabun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian musuh kalian pada mereka. Ada musuh kalian di tengah mereka. Nah, kemudian pada ayat yang berikutnya dengan tegas Allah menyatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah, dan hanyalah sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian bagi kalian, fitnah. Kadang-kadang istri dan anak membuat kita lalai dari ibadah. Kadang-kadang istri dan anak kita membuat kita tertinggal dan mengabaikan sholat berjamaah. Kadang-kadang anak dan istri kita menyeret kita untuk mendapatkan harta dari jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena ingin membangunkan rumah untuk istri supaya lebih enak di rumah, tidak pengap, ya, ada tempat bermain untuk istri dan anak, ya. Sehingga dia berusaha mencari harta untuk bisa memuaskan dan menyenangkan istri dan anak, walaupun konsekuensinya adalah penghasilan yang dia dapat itu cara yang tidak benar. Atau anak dan istri menyebabkan dia terfitnah dari amalan soleh, zakat, sedekah, infak, menjadikan dia seorang yang bakhil. Oleh karena itu dalam ayat yang berikutnya, setelah Allah menyebutkan bahwa harta dan anak itu adalah fitnah, Allah menyebutkan pada ayat yang berikutnya, wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Berinfaklah kalian untuk diri-diri kalian. Infak yang sebenarnya ujungnya kebaikannya juga untuk kalian. Barang siapa, kata Allah, yang dilindungi dari sifat kikir, dilindungi oleh Allah dari sifat bukhl, menjadi orang yang bakhil, Allah lindungi. Sungguh dia termasuk orang-orang atau mereka itu tergolong orang-orang yang muflihun, yang berhasil, sukses. Tetapi Umar bin Khattab tidak berbicara tentang ini, tidak bertanya tentang yang ini. Namun bukan berarti hal ini remeh, bukan berarti hal ini kecil. Karena bermula dari yang seperti ini, bermula dari fitnah keluarga, fitnah anak, fitnah tetangga, fitnah harta, bisa menyeret seorang untuk jatuh pada fitnah manhaj, fitnah akidah, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu Umar bin Khattab subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhu menyatakan dalam lanjutannya, walakin ayyukum sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitana allati tamuju mawjal bahri
Tapi yang aku maksud, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah menyebutkan sebuah hadis tentang fitnah yang dia itu bergejolak bagaikan badai, gelombang, ombak yang sangat besar yang tidak henti-hentinya. Nah, belum selesai ombak yang tadi, datang ombak yang berikutnya memukul dia. Terus begitu. Ini yang aku maksud. Fa'askatal qaum. Maka para sahabat terdiam. Enggak ada yang berani menyebut. Kemudian sahabat Hudzaifah menyatakan, faqultu ana. Saya yang akan menyebutkan hadis tentang fitnah yang engkau maksudkan jenisnya itu. Dari sini para ulama membagi fitnah menjadi berapa tadi? 2 jenis. Yaitu fitnah seorang terkait dengan keluarga, anak, harta, dan tetangganya. Ini jenis pertama. Jenis kedua adalah fitnah yang dia itu bergejolak, bergelombang bagaikan badai laut. Dan ombaknya yang besar. Yang barang siapa di situ dia akan tenggelam. Terpukul oleh fitnah itu. Dan habis tenaga dia. Inilah pembagian jenis fitnah yang tadi saya maksudkan. Pembahasan kita pada daurah kali ini lebih dititik tekankan pada jenis yang kedua. Walaupun juga di dalamnya termasuk jenis fitnah yang pertama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan fitnah yang digambarkan oleh Umar bin Khattab bahwa dia itu tamuju maujal bahr. Maka sahabat Hudzaifah menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tu'radul fitanu 'alal qulub kal hasiri 'udan 'uda. Sesungguhnya fitnah itu dilekatkan, ditempelkan, ditimpakan kepada kolbu-kolbu manusia ini. Di sini kita tahu bahwa sumber dan tempat fitnah itu adalah kolbu yang diserang, yang nanti akan berpengaruh kepada anggota tubuh yang lainnya, kepada lisannya, kepada anggota tubuh yang lainnya, tangan, mata, kaki, perutnya, dan yang lainnya. Tetapi tempat bersemayamnya fitnah itu adalah di kolbu, yang mana kolbu ini sebagai alat penentu semua yang terkait dengan seorang hamba. Qalbu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaikan tikar. Tahu tikar? Ketika seorang itu tidur di tikar, dia bangun dari tidurnya biasanya masih melekat bekas-bekasnya di punggung, di tangan, di pipi. Persis gitu kan. Nah, bagaikan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada makna lain dari maksud perkataan Rasulullah kal hasiri 'udan 'uda. Namun ini di antaranya. Bagaikan hamparan tikar ketika ada seorang itu tidur di atasnya dan di saat bangun meninggalkan bekas. Begitulah fitnah itu. Ketika masuk ke dalam kolbu dia akan melekat. Bekasnya itu masih dan berpengaruh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, fa'ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda wa ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Tidaklah sebuah kalbu
berusaha menerima fitnah tersebut, berusaha menanggapinya, menyikapinya, memvonisnya, menyebarkannya, kecuali kalbu tersebut akan diberikan padanya titik hitam. Ada fitnah berikutnya, ditanggapi, disikapi, ikut campur, ikut berkomentar, kalbunya diberi lagi titik hitam lagi. Berikutnya. Sebaliknya, tidaklah sebuah kalbu berusaha mengingkari fitnah tersebut, menolaknya, tidak mempedulikannya, tidak ikut-ikutan, maka akan diberikan padanya titik putih. Berikutnya lagi diberi titik putih lagi, berikutnya dan seterusnya. Hatta tasira ala qalbain, sampai akhirnya kalbu manusia ini terbagi menjadi dua gambaran kalbu. Abyadha kassafa la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardu. Putih, bersih, tidak akan bisa fitnah itu merusak kalbunya selama masih tegaknya langit dan bumi. Maksudnya apa? Sebagai ganjaran dari Allah, balasan kebaikan dari Allah bagi seorang yang selalu menjaga kalbunya untuk tidak merespon setiap fitnah, cenderung menolak dan tidak ikut-ikutan, maka Allah lindungi kalbunya. La tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardu. Tidak akan bisa merusak kalbu dia, mempengaruhinya, menjadikannya jelek, menjadikannya lemah selama masih tegaknya langit dan bumi. Ya, ini sampai hari kiamat terjaga. Ini jenis yang pertama. Ternyata kalau kita lihat, kita telusuri sama dengan ayat tadi ya. Ayat-ayat yang kita sebutkan daripada tujuan dan hikmah terjadinya fitnah. Wal akhar aswadu murbadda kalkuzi mujakhia. Sementara kalbu yang kedua gambarannya adalah dia itu hitam pekat. Hitamnya tuh sampai mengkilat. Antum tahu hitam tuh kalau yang betul-betul hitam sampai mengkilat dia. Beda dengan hitam biasa. Ya, antum lihat misalkan itu salon itu, ya, warnanya hitam ya. Hitam apa merah itu? Hitam, insyaallah sepakat ya. Nah, itu juga hitam. Barakallahu fikum. Itu tidak termasuk aswad murbada masih. Aswad murbada itu adalah hitam yang pekat sampai mengkilat. Ya. Saking dahsyatnya hitamnya kalbu dia itu. Barakallahu fikum. Ini biasanya yang ahli pertambangan lebih mengerti ini masalah ini. Nah, ternyata Rasulullah sudah menggambarkan 1400 tahun yang lalu. Nah, aswadun murbada kalkuzi mujakhia, bagaikan gelas yang berposisi terbalik begini. Gelas yang terbalik. Kata Rasulullah, kalbunya itu terbalik sudah. Nggak bisa diisi kebaikan. Mesti tumpah. Nggak bisa masuk. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma usyriba min hawa. Dia tidak bisa lagi menilai yang ma'ruf sebagai yang ma'ruf, yang hak sebagai hak, yang halal sebagai halal, dan tidak pula bisa mengingkari, menolak yang mungkar, yang batil, yang haram. Illa ma usyriba min hawa, kecuali sesuai dengan kadar kalbunya di dalam menilai tersebut. Baik itu adalah yang baik menurut kalbu dia yang sudah terfitnah, dan yang jelek itu adalah yang jelek menurut kalbu dia yang sudah terfitnah. Nggak bisa lagi sudah, nggak punya mizan untuk menilai antara yang hak dan batil.
Ini efek negatif dari fitnah, termasuk yang tadi kita sebutkan. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan kita adalah jenis yang kedua ini, yang mana qalbu seorang hamba ketika ditimpa oleh fitnah yang jenis kedua ini, dia itu seperti yang Allah sebutkan dalam ayatnya, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang tersesat amalannya, akidahnya, ibadahnya, manhajnya dalam kehidupan dunia ini, dalam keadaan mereka meyakini sedang melakukan amalan yang baik. Tersesat, salah. Ya, tapi dalam keadaan dia meyakini sedang melakukan taqarrub kepada Allah dengan amalan yang baik. Yang kemudian Allah sebutkan dalam ayat lainnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian menimbulkan kerusakan di muka bumi, kerusakan akidah sehingga menyesatkan orang, kerusakan akhlak sehingga menghancurkan kehidupan kemasyarakatan, dan seterusnya. Ketika diingatkan, jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, lah, kami justru dengan ini menebarkan kebaikan. Kami ini dalam rangka membina dan membenahi umat. Coba terbalik. Kalkuzi mujakhiyah bagaikan gelas yang terbalik sudah. Terbalik sudah kalbunya. Ini yang berbahaya. Karena dia tidak akan pernah merasa menyesal dari kesalahan dan kesesatannya. Dan sebaliknya justru merasa benar-benar di atas al-haq dan merasa membela al-haq. Beda dengan jenis fitnah yang pertama. Jenis fitnah yang pertama itu urusannya didominasi oleh syahwat, sehingga si pelakunya itu merasa dia nggak enak di hati kecilnya, ya? Nggak enak sebenarnya. Ada malu, ada nggak seret gitu. Gundah hatinya ketika melakukan kemaksiatan gara-gara fitnah terkait dengan hartanya, terkait dengan keluarga, anak dan tetangganya. Nggak tenang kalbunya. Jenis yang pertama ini masih besar harapan untuk dia kembali kepada jalan yang lurus. Masih besar harapan untuk dia bertaubat. Namun jenis yang kedua, kecil harapan untuk kemudian orang tersebut kembali kepada jalan yang benar. Kembali kepada jalan yang lurus. Sulit. Kenapa? Karena dia merasa berada di atas kebenaran. La ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Antum lihat jenis yang kedua ini di masa antum hidup sekarang ini. Banyak sekali contoh dan permisalannya di berbagai bidang agama. Masing-masingnya meyakini sedang melakukan yang ma'ruf karena qalbunya menilai bahwa itu adalah ma'ruf. Nah, sementara yang hak dinilai sebagai batil karena qalbunya yang telah dipenuhi dengan fitnah tadi menilainya sebagai batil. Tauhid dianggap kesesatan, sementara syirik itu dianggap sebagai taqarrub kepada Allah, sebagai ibadah, sebagai bentuk kecintaan kepada orang-orang yang saleh. Sunnah itu dianggap pemecah belah umat, sementara bid'ah mereka anggap adalah urusan yang akan memperbaiki keadaan umat. Dalam berbagai bidang di masa kita ini. Karena memang fitnah itu kata Rasulullah tu'radu
al-fitanu 'ala al-qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Nah, kalau kita sudah memiliki gambaran tentang jenis fitnah yang kita sebutkan, ada 2 jenis tadi, kita akan mulai memasuki pembahasan tentang jalan keluar syar'i serta kaidah-kaidah syar'i yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbingkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta dijelaskan oleh para ulama untuk kita bisa selamat dari fitnah tersebut, lolos darinya. Muncul fitnah berikutnya, lolos dengan selamat. Muncul fitnah berikutnya, lolos dengan selamat, sampai datang kepada kita al-maut, dalam keadaan qalbu kita selamat, mati dalam keadaan kita meraih husnul khatimah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Jalan keluar pertama menghadapi berbagai fitnah yang mesti diketahui oleh setiap muslim adalah setiap muslim, setiap pribadi muslim di dalam menghadapi berbagai fitnah yang terjadi dan kemungkinan fitnah yang akan terjadi adalah berbekalkan diri dengan taqwa Allah. Berbekalkan diri dengan taqwa Allah. Karena taqwa itu akan membantu seorang muslim dapat memilah, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana jalan yang benar menurut pertimbangan manhaj dan mana yang salah dengan takwa. Inilah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat ke-29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kemudian balasan kedua berikutnya, wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Ada 3 balasan dari takwa, tetapi yang kita inginkan, yang kita titik tekankan adalah yang pertama dalam ayat ini. Yang kedua adalah Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, pasti Allah berikan, Allah jadikan untuk kalian furqan, pembeda, pemisah, pemilah antara hak dan batil. Itu furqan. Yaj'al, lamnya pakai sukun ya. Perhatikan baik-baik. Sebagai jawaban terhadap jumlah syartiyah yang sebelumnya, in tattaqullah. In di sini menunjukkan adanya persyaratan. Jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al, pasti maknanya. Hati-hati, kadang-kadang penerjemah itu tidak melihat makna-makna seperti ini, sehingga kita dapatkan terjemahan yang kurang tepat. Ada yang mengartikan misalkan, barang siapa jika kalian bertakwa, Allah jadikan bagi kalian jalan keluar. Itu kurang pas. Karena di sini mengandung makna kepastian. Dari mana kita tahu makna kepastian? Dari sukun itu yang ada pada huruf lam. Yaj'al. Allah tidak menyatakan yaj'alu atau yaj'ala, tetapi yaj'al. Maknanya, jika kalian bertakwa kepada Allah, pasti Allah jadikan untuk kalian, Allah berikan untuk kalian apa? Furqan. Apa itu furqan? Al-mumayyiz, pembeda, pemilah antara hak dan batil. Di tengah gelapnya fitnah itu, yang Rasulullah nyatakan, kaqita'il lailil muzlim, bagikan potongan-potongan malam yang gelap.
Di tengah malam yang gelap sulit bagi seorang hamba memilah mana jalan yang selamat dari duri, mana yang tidak. Mana jalan yang berlobang, mana jalan yang rata. Mana jalan yang selamat dari gangguan dan mana jalan yang penuh dengan binatang berbisa. Di malam hari itu sulit dia. Nah, di saat seperti itu Allah berikan furqan, cahaya yang memilah antara hak dan yang batil. Berbekalah dengan takwa. Oleh karena itu, seorang tabi'in yang dikenal dengan nama Talq bin Habib, di masa fitnah terjadinya fitnah Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi, seorang waliul amr, pemerintah yang kejam, zalim, bengis, haus darah, menimbulkan fitnah di tengah muslimin. Ujian dari Allah. Sampai-sampai Al-Hasan Al-Basri menyatakan, Innal Hajjaj bin Yusuf azabullah. Sesungguhnya keberadaan Hajjaj bin Yusuf itu adalah azab dari Allah terhadap kita. Azab. Diberikannya penguasa yang seperti itu kondisinya. Zalim dan haus darah. Kata Al-Imam Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala, menyikapi fitnah Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi, ketika ditanya dengan apa kita ini menghadapi dia ini, gimana caranya? Kata beliau, idfa'uha bittaqwa. Idfa'uha bittaqwa. Segala fitnah itu hadapi dan sikapi fitnah ini tadi dengan takwa. Untuk kalian bisa selamat. Bisa selamat dari penyimpangan di dalam menyikapinya. Sama di masa kita. Fitnah itu macam-macam. Kadang-kadang dari berbagai kelompok yang ada. Kadang-kadang dari penguasa. Seorang itu bisa tergelincir. Ya. Baik pada akidahnya yang tersimpan di dalam kolbu dan belum terucap dengan lisannya. Ataupun sampai terucap. Sehingga dia tanpa dirasa ikut-ikutan mencela pemerintahnya. Ikut-ikutan memprovokasi orang di sekitar untuk menyalahi manhaj ahli sunnah. Tanpa dirasa ternyata dia sampai jatuh kepada akidah takfir. Perlahan. Ya. Itu fitnah. Maka beliau menyatakan idfa'uha bittaqwa. Hadapi, sikapi fitnah Al-Hajjaj ini tadi dengan takwa. Apa itu takwa? Dilanjutkan oleh beliau dalam definisinya. Taqwa Allah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Takwa itu adalah upaya selalu beramal dengan segala bentuk ketaatan kepada Allah ala nurin min Allah, di atas fondasi atau di bawah cahaya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Yakin bahwa ini benar-benar ketaatan, yakin ini benar-benar ibadah yang disyariatkan, dia lakukan. Beribadah di atas ilmu. Tarju thawab Allah, dengan motivator yaitu Anda mengharap ganjaran dari Allah. Ikhlas karena Allah. Itu takwa. Kemudian beliau lanjutkan, wat taqwa tarku ma'siyatillah ala nurin min Allah makhafata iqabillahi subhanahu wa ta'ala. yakni upaya meninggalkan segala kemaksiatan kepada Allah, kemaksiatan syahwat ataupun kemaksiatan syubhat, di bawah cahaya ilmu dari Allah, bahwa memang benar-benar itu adalah kemaksiatan secara dalil, bukan secara perasaan dan logika atau kebiasaan masyarakat,
tetapi memang benar-benar itu mungkar dan kemaksiatan menurut syariat Allah, bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya, berdasarkan ilmu, dan kamu tinggalkan kemaksiatan itu karena dorongan takut kepada azab Allah, bukan yang lain dari itu. Itu takwa. Maka barang siapa yang berbekal takwa ini, sungguh dia itu akan selamat dari fitnah. Antum perhatikan definisi takwa tersebut, camkan baik-baik, siapkan untuk kita berada di atasnya, berdoa kepada Allah untuk dibantu dan ditolong agar kita bisa beramal dengan takwa Allah yang tadi disebutkan definisinya. Hadapi fitnah dengan ini, maka sangat besar kemungkinannya kita untuk apa? Selamat. Bahkan dipastikan kita akan selamat selama kita hadapi dengan takwa Allah. Ikhwani fi din, barakallahu li wa lakum. Yang kedua, dalam menghadapi berbagai fitnah ini, setelah takwa Allah, yang kedua, walaupun masih terkait dengan yang pertama, tetapi secara tegas Rasulullah menyatakan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sudah kita sebutkan pada awalnya, beliau menyatakan badiru bil a'mal, bersegeralah di dalam beramal, jangan ditunda-tunda, jangan diulur-ulur waktunya, jangan dinomor duakan. Badiru bil a'mal, bersegeralah di dalam beramal. Kenapa? Fitanan kaqita'il lailil muzlim, karena berbagai fitnah itu datang muncul bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari seorang itu mukmin, di siang di sore hari ternyata dia menjadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, atau di sore hari dia masih mukmin beriman, ternyata memasuki waktu pagi dia sudah menjadi kafir musyrik. Nah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya, imannya, akidahnya, manhajnya untuk sesuatu duniawi yang rendah nilainya. Apa obatnya? Jalan keluarnya? Badiru bil amal. Salat berjamaah, cepat-cepat datangi masjid. Ya. Begitu kita punya kesempatan untuk salat duha, ya, cepat, jangan ditunda. Salat duha, mumpung ingat. Ya, jangan ditunda, ambil, pergi ke tempat wudu, berwudu, masuk ke masjid atau di rumah atau di kamar atau di kantor atau yang lainnya. Salat duha. Kalau bisa 2 rakaat, ya itulah yang dia bisa lakukan. Kalau bisa lebih, ya lakukan lebih. Sesuai dengan bimbingan syariat sunnah tentangnya. Bisa qiyamul lail, lakukan qiyamul lail cepat, jangan ditunda. Jangan bilang, oh nanti sebentar ya, saya masih mau ngobrol sebentar. Cepat lakukan. Karena fitnah itu datang bagaikan potongan-potongan malam. Thalabul ilmi, mumpung bisa, mumpung sehat, mumpung ada kendaraan, tidak ada halangan, cepat datangi. Sedekah juga demikian. Mumpung masih ada kesempatan, lakukan. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Fitnah itu datang bermunculan bagikan potongan-potongan malam. Semakin malam, semakin gelap suasananya, semakin sulit untuk dibedakan mana yang hak, mana yang batin. Dan seterusnya dari berbagai amal ibadah. Qiraatul Quran. Antum daripada ngobrol-ngobrol ke sana kemari yang tidak ada manfaatnya, bisa saja lisan antum jatuh kepada fitnah atau menyebabkan orang lain terfitnah. Baca Quran, ambil Qurannya. Ya, kalau belum berwudu, baca Al-Quran. Nah, berzikir kepada Allah. Nah, itu semua adalah ibadah yang kita diperintahkan untuk bersegera. Nah,
Tafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Itu juga bagian daripada ibadah. Bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena fitnah itu tadi bermunculan. Kita nggak tahu datang dari sebelah kanan kita, atau dari belakang kita, atau dari sebelah kiri kita, atau dari depan kita. Nggak tahu fitnah itu. Bagaimana datangnya dan kapan datangnya. Sebagian ulama menjelaskan kepada kita tentang sejarah yang terjadi di masa kita hidup ini. Berbagai peristiwa. Orang-orang dahulunya tergolong sebagai ahli sunnah dan salafiyun. Bersama kita, berjalan bersama kita, ta'lim bersama kita, berdakwah bersama kita. Tiba-tiba berjalan waktu, hari berganti hari, minggu berganti minggu, kejadian berganti kejadian berikutnya. Tiba-tiba sekarang dia sudah tidak lagi menjadi ahli sunnah, ya, bergabung dengan ahlul bidah. Subhanallah. Berapa banyak dulu teman kita duduk bersama kita di taklim, sholat berada di shaf terdepan. Ya. Masya Allah rajin dia, sering bertawun dengan teman-temannya. Tiba-tiba subhanallah karena fitnah. Apa bentuknya? Macam-macam dan berwarna-warni. Tiba-tiba sekarang dia sudah jauh dari masjid, jauh dari teman-teman yang saleh. Hidup bagaikan keumuman orang, jauh dari sholat berjamaah, jauh dari bimbingan-bimbingan sunnah Rasul. Lepas dari istiqamah. Terjadi atau tidak yang seperti ini? Dulu bersama kita. Nah, fitnah itu tidak bisa disangka. Dari mana datangnya, kapan datangnya, dan dengan bentuk apa, melalui siapa, nggak tahu. Maka Allah menyatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Takutlah kalian kepada fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, tapi menyeluruh, menimpa semua pihak. Ayat ini dijadikan sebagai dalil oleh Al-Imamul Bukhari dalam bab pertama di Kitabul Fitan. Al-Imamul Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari meletakkan berbagai kitab dalam karyanya itu. Terbagi dalam berbagai kitab. Kitab Tahara, Kitabul Ilm, Kitabul Shalah, Kitabul Hajj, Kitabul Buyu' dan yang lainnya. Salah satunya adalah Kitabul Fitan. Bab pertama dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Fitan adalah bab qaulillah azza wa jalla wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wa ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minal fitan. Bab tentang firman Allah yang tadi kita sebutkan dari surat Al-Anfal tadi. Takutlah kalian kepada fitnah. Ini bab pertama sebagai pembuka untuk bab-bab yang berikutnya. Hati-hati dari fitnah. Sebagian ulama menyebutkan kasus demi kasus, peristiwa demi peristiwa. Semoga nanti bisa Anda sebutkan dalam kajian yang berikutnya. Biiznillah ta'ala, karena waktu zuhur sudah kurang 5 atau 7 menit lagi. Namun ada satu hal yang mumpung saya ingat, titipan dari panitia daurah masyayikh, ya. Titipan dari panitia daurah masyayikh bahwa daurah masyayikh yang sedianya akan diadakan dengan rincian daurah umum di Masjid Manunggal Bantul itu pada tanggal 23 dan 24 Juli, Sabtu dan Ahad, karena adanya kendala teknis dimajukan. Ya, kendala teknis terkait dengan tiket para masyayikh, ya, karena kita belum punya pesawat sendiri, ya. Jadi terpaksa mengikuti aturan main orang lain. Nah, itu terpaksa dimajukan sepekan sebelumnya, yaitu tanggal 16 dan 17 Juli.
Ya. 16, 17 Juli juga Sabtu dan Ahad. Bersamaan dengan itu pula dimulai pada tanggal 16 tersebut hingga 24 Juli Daurah Asatidzah. Nah, ini pengumuman penting bagi yang sudah kadung beli tiket promo nggak bisa dibatalkan, ya ikhlaskan ya. Bagi yang belum, maka ini perubahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah pada besok hari. Oh ya, ada hal yang penting juga. Nah, yang kedua, dari 17 masalah penting lainnya. Yang kedua adalah, kalau nggak salah nanti malam ada apa? Acara apa nanti malam? Tabligh akbar katanya. Nah, di salah satu masjid di kota Balikpapan. Nah, harapannya bagi ikhwan yang ingin datang, ya, kalau bisa nggak usah bawa ummah aja ya. Begitu